Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kurniati, mahasiswa Magister Pendidikan Matematika 2019. Izinkanlah saya di sini untuk mempresentasikan hasil review jurnal saya untuk memenuhi tugas mata kuliah, kajian, dan penulisan artikel jurnal. Terjemah judul jurnal yang saya review adalah Model Pembelajaran Matematika Penyelesaian Masalah Terbuka untuk Mengembangkan Kreativitas Siswa. Penulis Ketut Swastika, penerbit International Electronic Journal of Mathematics Education, tahun terbit 2017, ISSN 1306330, volume 12, nomor 3, Bahasa Inggris, halaman 569 sampai 577. Reviewer saya sendiri, Nia Kurniati. Yang pertama tentang abstrak. Pada penelitian ini, tujuannya adalah menghasilkan model pembelajaran matematika pemecahan masalah terbuka untuk membantu siswa mengembangkan kreativitas mereka yang memenuhi kriteria validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Kemudian hasil penelitian ini adalah model pembelajaran matematika pemecahan masalah terbuka atau model PMT yang dapat mengembangkan kreativitas siswa yang memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif. Selanjutnya pendahuluan. Ada beberapa yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama adalah masalah terbuka. Jenis masalah yang berpotensi mengembangkan kemampuan berpikir kreatif adalah masalah terbuka, yaitu masalah yang memungkinkan penyelesaian lebih dari satu jawaban. Kemudian, pembelajaran belum menekankan pengembangan kreativitas siswa. Dan yang terakhir, kondisi pembelajaran matematika saat ini. Yang pertama, cenderung berpusat pada guru, kemudian siswa kurang terlatih memecahkan masalah terbuka, dan evaluasi yang dilakukan guru selama ini lebih menekankan pada aspek penguasaan bahan ajar, bukan aspek yang berkaitan dengan kreativitas matematika siswa. Dengan demikian, penulis membagi permasalahan menjadi dua. Yang pertama, apakah model pembelajaran matematika pemecahan masalah terbuka atau model PMT dapat mengembangkan kreativitas matematika siswa? Yang kedua, apakah model PMT memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif? Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian pada jurnal ini adalah metode kuantitatif. Prosedur penelitian jurnal ini mengacu pada PLOM 2007 yang terdiri atas beberapa fase, yaitu fase penelitian pendahuluan, fase prototyping, dan fase penilaian. Kemudian teknik analisis data. Ada beberapa teknik analisis data, yaitu uji validitas, uji kepraktisan, dan uji efektivitas model yang telah dibuat, atau model PMT. Hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 3 kali percobaan. Untuk hasil dari percobaan pertama, itu kriteria kepraktisan dan efektivitas belum tercapai karena aktivitas dan kreativitas siswa secara klasik masih rendah. Kemudian pada percobaan kedua menghasilkan bahwa kriteria kepraktisan dicapai, yaitu pemenuhan pembelajaran tinggi, siswanya aktif, dan respon siswa positif. Namun, kriteria efektivitas belum tercapai, karena persentase siswa yang termasuk dalam kategori tinggi masih belum memenuhi harapan. Pada percobaan ketiga, menghasilkan bahwa kriteria kepraktisan telah dicapai. Kriteria efektivitas juga diperoleh, yaitu hasil belajar siswa secara klasik telah memenuhi kriteria, kreativitas siswa juga tinggi, dan persentase siswa yang dengan kreativitas tinggi juga memenuhi kriteria. Selanjutnya, diskusi. Diskusi pada jurnal ini terfokus pada dua hal. Yang pertama, uji coba produk. Yang kedua adalah keunggulan model PMT.
Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai uji coba produk. Pertama, implementasi model PMT dilakukan selama 3 kali percobaan menunjukkan peningkatan dan telah mencapai kriteria kepraktisan. Kemudian, aktivitas siswa dalam hal bertanya dan berkomentar. Pada pertemuan ketiga, aktivitas siswa semuanya terkategori aktif. Respon siswa terhadap model PMT yang digunakan dalam pelajaran, baik dalam percobaan 1 maupun percobaan 2, semuanya sudah positif. Ini menandakan bahwa percobaan ketiga tidak perlu dilakukan. Kemudian, hasil belajar siswa pada percobaan kedua, 75% siswa mendapat hasil belajar di atas 75, sehingga efektivitas model telah memenuhi kriteria. Kreativitas siswa pada percobaan ketiga semuanya terkategori tinggi, sehingga telah memenuhi kriteria efektivitas model. Selanjutnya, masih pada diskusi tentang keunggulan model PMT. Ada beberapa keunggulan. Yang pertama, untuk membiasakan siswa dengan pelacakan konsep. Kemudian, untuk membiasakan siswa dalam memecahkan masalah dengan lebih dari satu jawaban. Untuk membiasakan siswa dalam menyelesaikan masalah lebih dari satu cara. Untuk membiasakan siswa untuk bekerja dan berdiskusi dalam memecahkan masalah. Dan yang terakhir, untuk membiasakan siswa berani mempresentasikan hasil di depan kelas. Selanjutnya, analisis jurnal. Hasil validasi model PMT. Ada dua aspek yang diukur dalam validasi model, yaitu aspek landasan teoritis dan komponen-komponen model. Prototipe, model pembelajaran yang telah disusun, divalidasi oleh 3 validator, dan hasilnya diperoleh rata-rata total yaitu 3,21, lebih dari sama dengan 2,5. 2,5 ini adalah kriteria minimumnya, sehingga produk dikatakan valid. Kemudian hasil uji coba kepraktisan model PMT. Produk ini dikatakan praktis jika memenuhi implementasi atau pelaksanaan produk dalam kategori tinggi, yaitu lebih dari sama dengan 2,5. Kemudian aktivitas siswa minimal dalam kategori aktif, yaitu lebih dari sama dengan 2,5. Dan respon siswa berada dalam kategori positif, yaitu lebih dari sama dengan 2. Kepraktisan model diperoleh setelah 3 kali percobaan. Kemudian, hasil uji coba efektivitas model PMT. Produk dikatakan efektif jika memenuhi rata-rata hasil belajar siswa adalah minimal 75 dan setidaknya 75% siswa memperoleh skor minimum 75. Kemudian, kreativitas siswa secara klasik ada di kategori minimum tinggi, yaitu lebih dari sama dengan 2,25. Dan setidaknya 75% kreativitas siswa berada dalam kategori tinggi. Yang terakhir, efektivitas model diperoleh setelah 3 kali percobaan. Selanjutnya, kesimpulan dari jurnal yang saya review, yaitu proses pengembangan model PMT didasarkan pada teori pengembangan Plum 2007 yang terdiri dari 3 fase, yaitu penelitian pendahuluan, fase prototyping, dan fase penilaian. Hasil uji coba menunjukkan bahwa penerapan model PMT dapat mengembangkan kreativitas siswa. Dan yang terakhir, model PMT terkategori valid. Selanjutnya, dalam percobaan ketiga, model PMT telah memenuhi kriteria kepraktisan dan efektivitas. Ini berarti bahwa model PMT keseluruhan telah terkategori valid, praktis, dan efektif. Selanjutnya, kelebihan dari jurnal yang saya review. Ini ada 3. Yang pertama, kriteria penilaian kualitas produk. Dalam penelitian ini dijelaskan secara rinci sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Analisis uji coba produk dalam penelitian ini juga diuraikan secara detail sehingga pembaca lebih yakin dengan keakuratan hasil penelitian.
Dan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan di awal, sehingga hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan rujukan oleh peneliti lain yang juga ingin menerapkan model PMT untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Kekurangan dalam jurnal yang saya review, ini ada beberapa kekurangan. Yang pertama, dalam penelitian ini, penulis tidak menjelaskan secara detail sampel penelitian dan teknik pengambilan sampel yang digunakan. Kemudian, penulis tidak menjelaskan teknik pengumpulan data, apakah menggunakan tes, wawancara, atau teknik lainnya. Penulis juga tidak mengembangkan instrumen khusus untuk komponen, sistem sosial, dan prinsip-prinsip reaksi dalam pembelajaran di kelas. Penulis tidak mencantumkan indikator dan pedoman penskoran untuk kemampuan berpikir kreatif. Penulis tidak menjelaskan secara lanjut fase-fase yang digunakan dalam pengembangan model PMT. Tadi ada 3 fase, yaitu penelitian pendahuluan, prototyping, dan penilaian. Itu tidak dijelaskan lagi secara detail dalam jurnal yang saya review ini. Baiklah, demikianlah tadi presentasi hasil review jurnal saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.